Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofida Aulia, NPM 1813031011. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya pada praktik akuntansi perusahaan jasa barista laundry periode Maret 2020. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai jurnal umum. Jadi, jurnal umum ini digunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, di dalam jurnal umum ini nantinya setiap akun yang muncul akibat transaksi yang telah terjadi digolongkan ke dalam debit dan kredit. Oke, langsung saja ke contoh soal. Jadi, pada tanggal 1 Maret, Nona Saviola menginvestasikan uang tunai untuk modalnya sebesar 250 juta. Pencatatannya pada jurnal umum, kasnya di debit, modal awalnya di kredit, masing-masing 250 juta. Untuk keterangannya, penerimaan modal awal. Tanggal 2, Nona Saviola membeli 3 unit mesin cuci SAP senilai 3 juta per unitnya dibeli secara tunai. Dan Nona Saviola juga membeli 3 unit mesin pengaring Modena sebesar 5 juta per unit. Semuanya dibeli secara tunai. Pencatatannya yaitu peralatan di debit, kasnya di kredit, masing-masing sebesar 24 juta. Mengapa 24 juta? Karena di sini Nona Saviola membeli 3 unit mesin cuci dikali 3 juta dari harga per unit mesin cucinya, totalnya 9 juta. Kemudian 3 unit ini dikali 5 juta, hasilnya 15 juta. 9 juta ditambah 15 juta, totalnya sebesar 24 juta. Kemudian tanggal 3, membeli setrika uap laundry 3 unit sebesar 3.200.000 secara tunai. Akunnya yaitu peralatan di debit, kasnya di kredit. Pencatatannya 9.600.000. Untuk keterangannya, pembelian peralatan. Tanggal 4, membeli perlengkapan laundry seperti timbangan, sabun cuci, pewangi pakaian, hanger, jemuran, dan lainnya senilai 6 juta secara tunai. Pencatatannya yaitu perlengkapan di debit, kasnya di kredit, masing-masing sebesar 6 juta. Untuk keterangannya, pembelian peralatan. Transaksi tanggal 6, membeli kendaraan senilai 20 juta secara tunai. Pencatatannya, kendaraan di debit, kasnya di kredit, masing-masing 24 juta. Keterangannya, pembelian kendaraan. Tanggal 8, menyewa ruko untuk kegiatan usaha laundry selama 2 tahun senilai 48 juta secara tunai. Untuk pencatatannya, sewa dibayar di muka di debit, kasnya di kredit. Keterangannya yaitu membayar sewa dibayar di muka. Tanggal 10, menerima jasa laundry. Penerimaan jasa laundry ini kan ada 2 penerimaan jasa laundry ini seperti rinciannya seperti ini. Jasa cuci setrika 5 kg dibayar secara tunai. Dan 5 kg-nya lagi secara kredit. Jasa setrikanya 7 kg secara tunai dan 8 kg secara kredit. Jasa cuci setrikanya 8 kg secara tunai. Untuk penghitungannya bagaimana? Masing-masing dari jenis jasa ini ada ketentuannya. Seperti jasa cuci setrika. Jasa cuci setrikanya per kilonya sebesar 10.000. Jasa setrikanya sebesar 8.000 dan jasa cuci keringnya sebesar 6.000 per kilonya. Nah, nanti ini semuanya dikali per jumlah kiloannya ini dikali harga per kiloannya.
Oke, langsung saja untuk pencatatannya pada tanggal 10. Untuk jumlah yang tunai ini sebesar 154, akunnya kas di debit, dan untuk piutangnya semua totalnya sebesar 114 di debit, dan pendapatannya di kredit sebesar 286 juta. 268.000. Dan tanggal 12 menerima jasa laundry lagi. Untuk penghitungannya sama seperti tadi, langsung saja untuk kas semuanya sebesar 118.000, piutangnya 46.000, dan pendapatannya di kredit sebesar 164. Keterangannya penerimaan pendapatan. Kemudian tanggal 14, membayar beban utilitas sebesar 1.500.000 secara tunai. Pencatatannya, beban utilitas di debit dan kasnya di kredit. Kemudian tanggal 16, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa cuci kering 5 kg dan jasa cuci setrika 8 kg. Kita lihat ke tanggal 10 tadi, transaksi apa saja yang dibayarnya yang dilakukan secara kredit. Nah, pada tanggal 10 ini kan ada jasa cuci setrika 5 kg dan jasa setrika 8 kg. Semua totalnya sebesar 114. Nah, pencatatannya kasnya di debit dan piutang usahanya di kredit. Untuk keterangannya pelunasan piutang dan masing-masing nominalnya 114.000. Kemudian tanggal 18, membeli perlengkapan laundry seperti sabun cuci, pewangi dan pewangi pakaian sebesar 500.000, dibayar secara tunai. Pencatatannya perlengkapan di debit, kasnya di kredit, masing-masing 500.000. Untuk keterangannya membeli perlengkapan. Tanggal 19, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa cuci setrika 3 kg dan jasa setrika 2 kg. Pencatatannya, kasnya di debit, piutangnya di kredit, masing-masing 46.000. Keterangannya pelunasan piutang. Dan tanggal 20, menerima jasa laundry lagi. Perhitungannya sama seperti yang tadi saya jelaskan. Kasnya di debit, tanggal 20, kasnya di debit sebesar 148.000, piutang usaha sebesar 94.000, dan pendapatan sebesar 242.000. Untuk keterangannya, penerimaan pendapatan. Oh iya, kasnya dan piutangnya di debit dan pendapatannya di kredit. Kemudian tanggal 22. Pada tanggal kemudian tanggal 22 menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci kering tanggal 20. Pencatatannya, kasnya di debit, piutangnya di kredit, masing-masing sebesar 30.000. Keterangannya pelunasan piutang. Tanggal 24, menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 5 kg tanggal 20. Pencatatannya, kasnya di debit, piutang usahanya di kredit, masing-masing 40 juta. Keterangannya pelunasan piutang. Tanggal 25, menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 3 kg tanggal 20. Untuk pencatatannya, kasnya di debit, piutangnya di kredit, sebesar 24 juta. Keterangannya 24.000. Keterangannya pelunasan piutang. Tanggal 26, menerima penerimaan jasa laundry. Untuk penghitungannya sama seperti yang tadi dijelaskan di atas. Semua totalnya semua total dan pencatatannya yaitu
kasnya di debit sebesar 232.000, piutang usahanya di debit sebesar 204.000 dan pendapatannya sebesar 436.000. Untuk keterangannya penerimaan pendapatan. Kemudian tanggal 28. Pengambilan uang keperluan kepribadian kendaraan pribadi sebesar 1.250.000. Keterangan untuk pencatatan akunnya, prive di debit sebesar 1.250 dan kasnya 1.250. Untuk keterangannya yaitu pengambilan untuk keterangannya yaitu pengambilan prive untuk keperluan kepribadian. Nah, kemudian tanggal 29 menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci setrika 8 kg tanggal 26. Untuk pencatatannya, kasnya di debit, piutang usahanya di kredit, masing-masing sebesar 80.000. Keterangannya pelunasan piutang. Tanggal 30. Membayar gaji 5 karyawan senilai 3 juta secara tunai. Untuk keterangannya, beban gajinya di debit, kasnya di kredit, masing-masing 15 juta. Keterangannya pelunasan gaji karyawan. Kemudian tanggal 31, menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 8 kg tanggal 26. Untuk pencatatannya, kasnya di debit, piutang usahanya di kredit, masing-masing 64.000. Keterangannya pelunasan piutang. Tanggal 31, menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci kering 5 kg tanggal 26. Pencatatannya, kasnya di debit, piutang usahanya di kredit, masing-masing 30.000. Keterangannya pelunasan piutang. Nah, ini semua sudah terjadi di bulan Maret ya, jurnal umumnya. Selanjutnya, totalnya ini harus balance. Total dari semua transaksi yang telah terjadi yaitu sebesar 377.288.000 untuk masing-masing di debit dan di kreditnya. Oke, selanjutnya setelah kita selesai membuat jurnal umum, langkah selanjutnya yaitu membuat buku besar. Nah, di buku besar ini setiap akun-akunnya akan digolongkan menjadi satu golongan. Yang pertama yaitu akun kas. Akun kas ini ini tuh buku besar diambil dari jurnal umum. Akun-akun yang terjadi di jurnal umum. Untuk kas pada investasi kantor sebesar 250 juta di debit dan saldonya sebesar 250 juta. Kemudian kas yang kedua yaitu keterangannya membeli peralatan sebanyak 24 juta di kredit, untuk totalnya 226 juta. Nah, kenapa di sini saldonya 226 juta? Karena 250 juta ini dikurangi 24 juta. Jadi totalnya 226 juta. Kalau misalnya debit sama debit, nanti hasilnya itu untuk menentukan hasilnya dijumlah. Begitu. Yang kemudian yaitu membeli peralatan ini sebesar 9 di kredit 9.600.000. Totalnya saldonya 216 juta. Kemudian tanggal 4 membeli perlengkapan 6 juta. Saldonya
210.400.000. Kemudian tanggal 6 pembelian kendaraan sebesar dikredit sebesar 20 juta. Untuk saldonya 190.400.000. Pada tanggal 8 sewa dibayar di muka 48 juta. Saldonya 147.400.000. Tanggal 10 penerimaan pendapatan 154.000 di debit. Kemudian saldonya 142.554.000. Tanggal 12 penerimaan pendapatan 118 di debit dan saldonya 142.672.000. Tanggal 14 beban utilitas di kredit 1.500.000, saldonya 141.170.000. Tanggal 16 pembayaran piutang 114.000 di debit, saldonya 141.286.000. Tanggal 18 pembelian perlengkapan 500.000 di kredit dan saldonya 140.786.000. Kemudian tanggal 19 penerimaan piutang di 46.000 di debit dan saldonya 140.832.000. Tanggal 20 penerimaan pendapatan 148.000 di debit, saldonya 140.980.000. Tanggal 22 penerimaan piutang 30.000 di debit, saldonya 141.010.000. Tanggal 24 penerimaan piutang 40.000 di debit, saldonya 141.050.000. Tanggal 25 menerima piutang lagi dan 24 juta di debit sebesar 24 juta di debit. Sebesar 24.000 di debit. Kemudian saldonya menjadi 141.074.000. Kemudian tanggal 26 menerima pendapatan sebesar 232 di debit dan saldonya 141.306.000. Kemudian tanggal 28 drive sebesar 101.250 di kredit. Saldonya menjadi 140.056.000. Kemudian tanggal 29 penerimaan piutang sebesar 80.000 di debit dan saldonya menjadi 140.136.000. Tanggal 30 beban gaji sebesar 15 juta di kredit dan saldonya 125.136.000. Tanggal 31 menerima piutang sebesar 64.000 di debit dan saldonya sebesar 125.200. Tanggal 31 penerimaan piutang sebesar 30.000 di debit dan total saldonya 125.230. Itu untuk akun-akun kas di buku besar. Selanjutnya yaitu piutang usaha. Untuk piutang usaha pada tanggal 10 di debit sebesar 114.000, saldonya 114.000. Tanggal 12 tanggal 12 sebesar 46.000 di debit dan saldonya 160.000. Tanggal 16 penerimaan piutang di kredit 46.000, saldonya sebesar 46.000.
Tanggal 20, piutang usaha. Saldo di debit sebesar 94.000, saldonya menjadi 94.000. Kemudian tanggal 26. Tanggal 22. Penerimaan piutang sebesar 30.000 di kredit, saldonya menjadi 64.000. Kemudian tanggal 24, penerimaan piutang sebesar 40.000 di kredit, saldonya menjadi 24.000. Tanggal 25, menerima piutang lagi 24.000 di kredit. Untuk saldonya 0 karena dia dikurang 24-nya tadi di kredit, dan pada tanggal 25 menerima penerimaan piutang 24 diletakkan di kredit. Jadi kredit dikurangi kredit, hasilnya jadi 0. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi pada tanggal 26. Piutang usaha 204.000 sebesar di debit. Untuk saldonya sebesar 24.000. Kemudian tanggal 29, penerimaan piutang di kredit sebesar 80.000, saldonya sebesar 124.000. Tanggal 31, penerimaan piutang sebesar 64.000 di kredit dan saldonya 60.000. Tanggal 31, penerimaan piutang 30.000 di kredit dan saldonya sebesar 30.000. Oke, selanjutnya beralih ke akun perlengkapan. Pada tanggal 4, membeli perlengkapan di debit sebesar 6, pencatatannya 6 juta di debit, saldonya sebesar 6 juta. Tanggal 18, pembelian perlengkapan sebesar 500.000 dan saldonya berubah menjadi 6.500.000. Kemudian sewa dibayar di muka. Tanggal 8 keterangannya sewa dibayar di muka. Totalnya 48 juta di debit dan saldonya sebesar 48 juta. Tentang modal pemilik. Modal pemilik ini hanya muncul satu akun ya. Tanggal 1. Sebesar tanggal 1 modal pemilik kreditnya 250 juta di kredit dan saldonya ditulis sebesar 250 juta. Prive pemilik. Ini prive itu kan jadi prive ini pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Diambil pada tanggal 28 prive sebesar 1.250 di debit dan saldonya sebesar 1.250. Kemudian pendapatan jasa dan usaha. Nomor akunnya 411. Tanggal 10, pendapatan jasa 268.000 di kredit. Saldonya sebesar 268. Tanggal 12, pendapatan jasa sebesar 164.000 di kredit. Saldonya menjadi 432. Tanggal 20, pendapatan jasa sebesar 242.000 di kredit. Saldonya bertambah menjadi 674.000. Tanggal 31. Sudah cukup. Selanjutnya ke akun beban-beban. Nama akun beban-beban ini asalnya yaitu beban utilitas. Setiap beban
Setiap masing-masing beban ini dibedakan kolomnya ya. Nah, tanggal 14, beban utilitas sebesar 1.500.000 di debit. Saldonya sebesar 1.500.000. Kemudian beban gaji. Akun selanjutnya yaitu beban gaji. Tanggal 30, keterangannya beban gaji, debitnya 15 juta dan saldonya sebesar 15 juta. Kemudian akun untuk perlengkapan ya untuk kendaraan ini. Nah, untuk kendaraan ini tanggal 6 Maret di debit sebesar 20 juta, saldonya 20 juta. Peralatan. Untuk peralatannya tanggal 2 Maret pada tanggal 2 Maret ini membeli perlengkapan sebesar 9 juta di debit dan saldonya sebesar 9 juta. Kemudian tanggal 2 ditulis kembali tanggal 2 Maret pembelian perlengkapan sebesar 15 juta. Saldonya jadi 24 juta. Tanggal 3 pembelian perlengkapan sebesar 9 juta di debit dan saldonya 33 juta. Oh iya, untuk akun di sini ada beberapa tanggal 31 yang muncul di buku besar. Nah, sebenarnya pada tanggal 31 ini merupakan jurnal penyesuaian yang diletakkan di buku besar. Karena saya waktu itu belum ngeprint, jadi saya letakkan ke buku besar. Oke, yang selanjutnya yaitu setelah semua akun masuk ke buku besar, selanjutnya itu neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini tuh isinya daftar dari seluruh jenis nama-nama akun yang muncul di buku besar, seperti kas. Tadi di kas di buku besar itu totalnya sebesar 125 juta di debit. Dan kemudian piutang usaha ini di buku besar sebesar 30.000. Perlengkapannya di debit 6.500.000, kendaraan di debit 20 juta, peralatan 33.600.000 di debit, modalnya di kredit 250 juta, prive-nya di debit 1.250.000, pendapatan jasa 1.110.000 di kredit, beban gaji 15 juta di debit, beban utilitas 1.500.000 di debit, beban sewa 48 juta di debit. Semuanya masing-masing debit dan kredit di totalnya masing-masing sebesar 251.110. Oke, selanjutnya setelah kita selesai membuat neraca saldo, langkah selanjutnya yaitu membuat jurnal penyesuaian. Nah, jadi di jurnal penyesuaian ini untuk menentukan jurnal penyesuaiannya itu
di soal nantinya ada ketentuannya. Oke, kita baca dulu. Di sini ada informasi untuk jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Maret 2020. Ini untuk jurnal penyesuaian ya. Yang pertama, perlengkapan tersisa sebesar 2 juta. Untuk menentukan perlengkapan yang tersisa ini nanti kita lihat dia menggunakan metode real atau metode nominal. Kemudian yang kedua, penyusutan mesin cuci dan kendaraan. Nah, untuk penyusutan ini kan karena perlengkapan karena setiap peralatan itu setiap tahunnya akan mengalami penyusutan atau nantinya akan mengurangi nilai kualitasnya gitu. Makanya ada penyusutan. Untuk menentukan penyusutan ini rumusnya harga perolehan dibagi umur ekonomis dibagi 12 bulan. Kemudian yang keterangan ketiga, sewa yang belum terpakai sebesar 46. Nah, di sini nanti kita langsung masukin aja. Oke, yang pertama, perlengkapan tersisa sebesar 2 juta. Kita lihat di sini dia menggunakan metode real. Karena dia menggunakan metode real, maka nantinya akan berubah menjadi beban. Berarti dia dikurangi. Nah, di neraca saldo ini nominal perlengkapan ini semuanya sisanya sebesar 6.500.000. 6.500.000 dikurangi 2 juta. Sisanya 4.500.000. Kita tulis beban perlengkapannya di debit, perlengkapannya di kredit, masing-masing 4.500.000. Kemudian yang kedua mengenai penyusutan pada mesin cuci dan kendaraan. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan rumusnya, setelah semuanya dihitung, totalnya masing-masing sebesar 90.750. Untuk pencatatannya, beban depresi mesin cuci di debit dan akumulasi depresi mesin cucinya di kredit. Kemudian beban depresi kendaraan ini di debit dan akumulasi depresi kendaraan akun depresi kendaraannya di kredit sebesar 333.333 perak. Kemudian sewa dibayar di muka. Sewa yang belum terpakai sebesar 46 juta. Langsung saja di sini di debitnya ditulis sewa dibayar di muka 46 juta dan beban sewanya 46 juta di kredit. Oke, langkah selanjutnya yaitu membuat neraca lajur. Nah, jadi di neraca lajur ini itu pengelompokan. Di neraca lajur ini dikelompok-kelompokkan ya kolom-kolomnya. Masing-masing kolomnya itu ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Nah, di neraca saldo, untuk kolom neraca saldo, semua akun yang ada di neraca saldo yang tadi kita buat di buku besar dimasukkan. Seperti ada kas sebesar 125.230 dimasukkan. Kemudian kas, piutang, usaha, perlengkapan, peralatan kendaraan dan lain-lain semua yang ada di neraca saldo dimasukkan.
totalnya juga dimasukkan. Nah, kemudian ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian itu yang tadi sebelumnya kita hitung setelah neraca saldo. Akun-akun yang muncul pada ayat jurnal penyesuaian itu dimasukkan ke dalam neraca lajur. Selanjutnya yaitu neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan ini semua akun yang ada di neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian ini dimasukkan ke neraca saldo yang disesuaikan. Kemudian laba rugi. Untuk kolom laba rugi ini yang dimasukkan hanya beban dan pendapatannya saja. Kemudian neraca saldo. Kemudian yaitu neraca. Yang ada di kolom neraca ini yang dimasukkan semua akun kecuali pendapatan dan beban. Oke, selanjutnya yaitu laporan laba rugi pada barista laundry. Nah, di laporan laba rugi ini semua akun yang ada di neraca lajur pada kolom laba rugi dimasukkan semua ke laporan ini. Kayak misalnya ada pendapatan operasional. Pendapatan operasional itu ada pendapatan jasa sebesar 1.110.000. Nah, kemudian pada beban operasionalnya ada beban perlengkapan sebesar 45 juta, beban penyusutan mesin cuci sebesar 93.750, beban penyusutan kendaraan sebesar 333, beban sewanya sebesar 2 juta. Semuanya pada beban operasionalnya di total hasilnya sebesar 6.924.083. Kemudian beban administrasinya. Beban administrasi dan umumnya ini ada beban gaji. Beban gajinya sebesar 15 juta dan beban utilitasnya sebesar 1.500.000. Totalnya ada 16.500.000. Di sini semua bebannya kita totalnya 6.927.83 ditambah 16.500.000. Totalnya 23.427.083. Nah, di sini bebannya lebih besar dibandingkan pendapatan. Artinya, barista laundry pada periode Maret mengalami kerugian. Kerugiannya sebesar 22.317.083. Nah, setelah kita mengetahui laporan laba ruginya, kita buat laporan ekuitas. Jadi di laporan ekuitas ini untuk mengetahui perubahan modal pada perusahaan apakah modal kita berkurang atau bertambah. Tuh. Oke, di sini kita kan modal yang pertama kita masukkan modal Nona Saviona pada saat tanggal 1 April 2020 sebesar 250 juta. Tambahan investasinya tidak ada, ruginya yang tadi dimasukkan sebesar 22.317.083 dan prive di sini dimasukkan ya karena dia mengambil keuangan perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 1.250.000. Nah, kemudian setelah ditotal hasilnya 23.567.083. Kemudian modal ini dikurang atas hasil yang tadi 23
totalnya menjadi 226.432.916. Itu jumlah perubahan ekuitas yang terjadi pada Barista Laundry pada periode Maret. Selanjutnya yaitu pada neraca. Laporan neraca ini diambil dari neraca lajur yang dilaporkan. Laporan ini digunakan untuk mengetahui kondisi aktiva dan pasiva dari perusahaan. Apa saja yang ada dalam neraca ini? Yang ditulis di neraca ini ada aset lancar dan aset tidak lancar ya. Aset lancarnya itu berupa kas sebesar 1.125.230.000. Piutang usahanya sebesar 30.000 dan perlengkapannya sebesar 20 juta. Totalnya 124.7.260.000. Dan aset tidak lancarnya itu ada perlengkapan mesin cuci sebesar 9 juta. Akumulasi penyesuaian mesin cuci sebesar 93.750. Kita kurang dulu menjadi 8, totalnya setelah dikurang hasilnya 8.906.250. Oke, selanjutnya itu kendaraan. Ada kendaraan sebesar 20 juta, akumulasi sebesar 333.333.333. Nilai bukunya peralatan mesin pengering. Sebelumnya nilai buku ini ditotal dulu. Totalnya sebesar 9.666.667. Kemudian nilai buku selanjutnya itu peralatan mesin pengering sebesar 15 juta, peralatan setrika uap 9.650, sewa dibayar di mukanya 46 juta 46 juta ribu. Setelah itu kita total dulu. Kita total yang tadi setelah kita total, maka hasilnya diketahui totalnya itu 226.482.917. Selanjutnya yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup ini selanjutnya itu ada jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini dibuat pada akhir periode untuk menutup akun-akun nominal. Akun-akun nominalnya itu ada apa saja? Pendapatan jasanya sebesar 110 di debit. Ikhtisar laba ruginya kredit sebesar 110.000. Kemudian ikhtisar laba ruginya di debit, dan yang di kreditnya beban gaji sebesar 15 juta, beban utilitasnya 1.500.000, beban perlengkapannya 4.500.000, beban penyesuaian mesin cucinya sebesar 4.500.000, beban penyusutan mesin cucinya sebesar 93.750, beban penyusutan kendaraannya sebesar 333.333, beban sewanya sebesar 2 juta. Kemudian ada selanjutnya itu modal dan
modalnya di debit, dan pref-nya di kredit. Modalnya sebesar 1.250.000 dan pref-nya 1.250.000. Kemudian modalnya 22.317.083, ikhtisar laba ruginya di kredit 22.317.083.000. Semuanya di total menjadi 48.104.166. Selanjutnya yaitu neraca saldo setelah penutup. Jadi neraca saldo setelah penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun neraca untuk mengetahui neraca saldo pada periode selanjutnya. Apa saja yang ada akun-akunnya? Yaitu ada kas. Kasnya sebesar 125.230.000 di debit, piutang usahanya 30.000 di debit, sewa dibayar di mukanya 46 juta di debit, perlengkapannya 2 juta di debit, peralatan mesin cucinya 9 juta di debit, perlengkapan mesin pengeringnya 15 juta di debit, perlengkapan setrika uapnya 96 juta di debit, dan kemudian kendaraannya 20 juta di debit. Akun modalnya 226.432.916 di kredit. Akun penyusutan mesin cuci 93.750, akun penyusutan kendaraan 333.333 di kredit. Semuanya masing-masingnya di total, hasilnya 226.860.000, dan yang dikredit juga 226.860.000. Selanjutnya yaitu jurnal pembalik. Jadi di jurnal pembalik ini yang muncul yaitu akun neraca yang masuk ke jurnal penyesuaian. Apa aja yaitu hanya satu, seperti sewa dibayar di muka. Totalnya 46 juta di debit dan di kredit 46 juta. Oke, mungkin ini sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Oh ya, di sini saya tidak. Apabila cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.